Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Kami rindu melihat anak-anak saudara terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali ada di dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan bersama. Oleh karena itu mari sama-sama kita siapkan hati kita hampiri tahta hadirat Tuhan dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, kami bersyukur. Hanya karena penyertaan-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Engkau Tuhan melimpahi kami dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami rindu menaikkan pujian penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kiranya menjadi satu persembahan yang berkenan, yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah di tengah-tengah kami dimanapun umat Tuhan berada saat ini untuk menikmati hadirat Tuhan beribadah. Kami rindu bahwa lawatan Tuhan sungguh-sungguh nyata bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari umat Tuhan sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri
katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Katakan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Oh, ku layak untuk melayani Tuhan. Amin Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Angkat tangan kita sama-sama nyanyikan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Oh, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan semakin hari, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau, ya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, angkat suara kita sama-sama sembah Dia. Sebab besar kasih setia-Nya, luar biasa Tuhan kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita, Dia Tuhan yang menyelamatkan setiap hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau layak disembah, Kau layak terima pujian. Haleluya. Ya ralabaya shande, ya ralabaya so. Haleluya.
sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi angkat tangan kita sembah Dia. Katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Nama-Mu besar. Katakan, Nama-Mu besar, Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Nyanyikan sama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama kita lambaikan tangan, kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan. Haleluya. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes, engkau Tuhan dahsyat. Engkau yang mengalahkan setiap belenggu kami Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan, Allah bangkit, bernyanyilah. Yes, haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi umat Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
nama Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin, haleluya. Mari umat Tuhan dengan segenap hati sama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sekali lagi angkat tangan kita nyanyikan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ibadah. Kami percaya semuanya ini adalah anugerah Tuhan, terutama untuk jemaat GBI Philadelphia. Hamba berdoa kiranya pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dijamah Tuhan, diberkati Tuhan. Dan Bapa berikan hikmat kepada hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Agar semua yang mendengar boleh diberkati. Kuasa-Mu bekerja menjamah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya lewat firman Tuhan kami menemukan jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Philadelphia yang sangat dikasihi Tuhan.
Pertama-tama saya bersyukur pada Tuhan untuk anugerah yang besar ini, kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Gembala dan keluarga, sahabat hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Saya Pastor Victor Abraham boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya, saya berdoa ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Menjamah saudara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam kebimbangan Tuhan berikan kepastian, Tuhan berikan jalan keluar buat setiap kita. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bertanya kepada setiap saudara dari slide yang pertama, adakah doa yang belum terjawab? Adakah doa yang saudara panjatkan belum terjawab? Maksudnya saya begini, kalau jawabannya tidak itu kan berarti dari Tuhan memang belum ya. Tidak, belum, nanti iya. Tapi adakah doa-doa yang saudara harapkan, inginkan, tapi kok belum terjawab sesuai dengan keinginan saudara? Pasti ada ya. Tentunya saya yakin semua orang selain punya, maaf ya, keperluan pasti punya keinginan. Nah dari sini kita perlu belajar. Kalau belum terjawab, mari kita cek. Apakah yang kita doakan ini adalah kebutuhan kita, keperluan kita, ataukah keinginan kita, saudaraku? Karena Allah memenuhi segala keperluan saudara dan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, kadang-kadang maaf yang kita sering berkata tidak terjawab karena kita punya keinginan yang banyak sekali, saudara. Tuhan, aku butuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Tapi kemudian ingin lagi, Tuhan aku mau pekerjaannya harus seperti ini dong Tuhan. Kalau bisa 3 bulan sekali naik pangkat. Nah akhirnya kita stres sendiri, saudara. Tuhan aku butuhkan kendaraan, ya sudah Tuhan berikan. Tapi kemudian keinginan muncul lagi, Tuhan kayaknya ini kurang bagus, kendaraannya lebih bagus dong Tuhan. Akhirnya kita merasa kecewa dan kita merasa aduh kenapa ya saya berdoa belum terjawab. Padahal Allah memenuhi segala keperluan saudara dan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jemaat GBI Philadelphia yang terkasih, mari kita sama-sama lihat Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, bagi Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak. Katakan sama-sama dengan saya, jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Jauh lebih banyak dari apa yang saudara dan saya doakan. Ya. Beyond your prayers. Melampaui doa-doa saudara. Tuhan dapat melakukan jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus berdoa untuk pengikut Kristus yang ada di Efesus. Agar mereka mengalami kepenuhan Allah, saudara. Supaya mereka mengerti betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan buat mereka. Dan saya percaya ini juga berlaku buat kita. Agar kita memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan buat saudara dan saya. Sehingga kalau saudara memahami ini, kita yakin saudaraku bahwa kita berdoa, kita melakukan segala sesuatu, tapi Tuhan dapat memberi lebih dari itu. Makanya more than able. Lebih dari kemampuan saudara, lebih dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Sebab itu ada firman Tuhan berkata bahwa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan buat setiap kita. Saya berdoa Tuhan menyediakan buat jemaat GBI Philadelphia. Tuhan memberkati, Tuhan pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Saudaraku yang terkasih, saya berdoa ya dan kita lihat sama-sama. Tuhan kita, artinya ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan, Tuhan menjawab lebih dari. Jadi Tuhan menjawab, Tuhan memberikan sesuatu lebih dari yang saudara dan saya doakan. Jadi bagian Tuhan adalah menjawab lebih dari, bagian kita adalah berdoa. Saudara, sederhana kan ya? Jadi bagian saudara dan saya adalah berdoa. Bagian Tuhan adalah menjawab doa dan bahkan lebih dari apa yang kita doakan. Ada banyak orang yang tahu berdoa. Maaf saudara, namun sedikit yang sungguh-sungguh dalam doa. Saudara, kalau bilang banyak berdoa kan ya semua orang tahu berdoa. Makan kita berdoa, mau keluar berdoa. Tapi kadang-kadang kita nggak sungguh-sungguh. Teman saya pernah berkata bahwa anaknya kalau mau makan, dia saking udah laparnya dia cuma bilang haleluya amin. Udah pokoknya sederhana aja. Ya kadang-kadang karena saking laparnya makan dulu baru lupa. Ya Tuhan saya lupa berdoa. Habis makan baru berdoa. Banyak orang tahu tentang doa. Namun sedikit yang sungguh-sungguh berdoa.
Saya percaya jemaat GBI Philadelphia orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam doa. Saya percaya doa itu besar sekali kuasanya. Tuhan dapat melakukan banyak hal yang luar biasa buat setiap saudara. Dia dapat melakukan hal-hal yang dahsyat, saudara. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama. Ada 3 tipe orang. Tipe yang pertama adalah tipe orang yang ikut ibadah, tapi dia nggak sungguh-sungguh berdoa, dia juga tidak sungguh-sungguh berserah. Jadi ya ibadah biasa saja, doa ya biasa, mungkin pejamkan mata, tapi jangan-jangan dia tidak berdoa, saudara. Dan tidak berserah. Ini tipe yang pertama adalah tipe orang Kristen, jemaat-jemaat yang cuman formalitas, basa-basi aja. Dan saya yakin ini bukan jemaat GBI Philadelphia. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adalah tipe orang-orang yang datang ibadah. Mereka berdoa sih, jadi mereka berdoa, saudara. Namun mereka tidak berserah. Mereka bersandar pada pengertian mereka sendiri. Saudaraku yang terkasih, yang kedua ini adalah tipe jemaat, tipe orang Kristen yang rutinitas. Jadi kalau yang pertama formalitas, basa-basi doang, yang penting datang ibadah. Yang kedua rutinitas. Gak enak dari dulu datang ibadah, datang doa-doa gitu. Tapi bersandar pada pengertian sendiri. Dan saya yakin ini bukan jemaat GBI Philadelphia. Namun yang ketiga, saudara, adalah tipe orang Kristen yang datang ibadah, berdoa sungguh-sungguh, kemudian berserah kepada Tuhan. Saya yakin ini adalah jemaat GBI Philadelphia. Tipe jemaat yang totalitas. Amin. Katakan sama-sama dengan saya. Totalitas. Jadi bukan formalitas, bukan juga rutinitas, tapi totalitas. Amin. Tahu kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku yang terkasih, orang-orang yang formalitas sama rutinitas itu jangan-jangan seperti ini. Jadi doa itu berpusat pada diri sendiri, memuaskan hawa nafsu, keinginan ini, keinginan itu. Tapi kalau orang-orang totalitas sudah berdoa, berserah, bersyukur pada Tuhan, percaya bahwa dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Dia ada di setiap musim di hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada. Dan inilah yang penting, saudara. Nah, bagian saudara dan saya adalah berdoa, pray ya. Saya akan bahas secara cepat. Ada 4 pesan PRAY yang saya percaya ini menjadi berkat. Jangan lupa, bagian Tuhan menjawab lebih dari. Ya, more than able, lebih dari kemampuan saudara, lebih dari apa yang saudara dan saya doakan. Namun bagian saudara dan saya adalah pray, berdoa. Berdoa seperti apa? Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat sama-sama, saudara. Lukas 1 ayat 7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, ini kisah tentang Imam Zakaria dan Elisabet. Sudah di usia lanjut tapi belum dikaruniai anak. Saudara, pada umumnya seorang imam itu harus dikaruniai anak. Apabila tidak, ini dianggap orang-orang pada zaman itu adalah aib ya. Pada zaman itu ya saudara ya. Jadi orang-orang tuh melihat mereka sepertinya orang-orang ini orang-orang berdosa. Jangan-jangan imam nih dan Elisabet ini hanya ya pura-pura baik, tampil baik aja tapi punya dosa besar. Itulah penghakiman dunia saudara. Orang selalu menghakimi, orang selalu melihat segala sesuatu dan mulai menyalahkan dan melihat bahwa dia lebih benar, dia paling benar. Saudara, mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ternyata mereka hidup sesuai dengan ketentuan Tuhan, saudara. Tidak ada bercacat katanya. Berarti yang dikatakan aib oleh orang-orang pada zaman itu salah semua. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka sudah lanjut umurnya. Lama ya saudaraku. Karena Tuhan sedang merencanakan hal yang luar biasa. Orang yang tidak bercacat, saudara, disediakan sesuatu yang luar biasa. Kelahiran anak mereka tidak jauh waktunya dari kelahiran Tuhan Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi. Dan anak mereka adalah Yohanes Pembaptis, saudara. Yang membaptis anak Allah yang Maha Tinggi ini gak main-main, saudaraku yang terkasih. Maka mari kita belajar. Kalau bagian kita berdoa, P-nya itu patience. Mari saudara berdoa dalam kesabaran. Kalau saudara sudah doakan belum ada jawaban, percaya Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik. Jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dari apa yang saya dan saudara pikirkan. Kadang-kadang kita kan terlalu ingin buru-buru, saudara. Terlalu ingin buru-buru. Saudara, seorang bapak menemukan kepompong. Kemudian dia bawa pulang karena dia kepengen bahwa mau cari tahu nih kepompong jadi kupu-kupu bagaimana ini. Dia mengamati kepompongnya itu, saudara. Sampai akhirnya kepompongnya terbelah, ada celah kecil gitu, saudara. Sayapnya mulai keluar. Wah, tapi susah payah sayapnya keluar. Karena belahannya kecil sekali, susah.
Si bapak yang melihat ini kasihan, dia berusaha membantu, saudara. Dilebarkanlah celah itu, dibuka lebih besar. Wah, berhasil. Sayapnya bisa keluar dengan sempurna. Namun saudara, kelihatannya sayap sempurna, kelihatannya seperti kupu-kupu, namun menimbulkan masalah baru. Masalah baru apa saudara? Masalah barunya adalah kupu-kupu tersebut tidak dapat terbang. Karena proses yang dibantu oleh seorang bapak ini mempermudah sehingga meskipun kelihatan sepertinya sayap sempurna, tapi itu tidak sempurna karena lemah sekali sayapnya. Dari sini kita belajar, kadang-kadang kita maunya cepat, buru-buru, maunya sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka yang terjadi timbul masalah baru, saudara. Bersabar, saudara. Mari kita renungkan sama-sama kalimat ini. Doa supaya sabar atau sabar dalam doa. Saudara, doa supaya sabar atau sabar dalam doa. Saudaraku, waktu awal-awal kita mengalami yang namanya kasih mula-mula ikut Kristus, itu kan kita berdoa, Tuhan, supaya saya bisa sabar, saya bisa sabar. Tapi ketika saudara dan saya going to the next level, udah ada di level berikutnya, maka kita tidak berdoa lagi supaya sabar. Tapi kita sabar dalam doa karena roh kesabaran sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Saya yakin karena orang yang dekat dengan Tuhan, menaikkan puji-pujian, dengar firman Tuhan, banyak berdoa, roh kesabaran ada padanya. Maka dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Karena dia sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang dia kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Sudah itu pesan yang pertama. Kita akan masuk ke pesan yang kedua. Saudaraku yang terkasih. Lukas 5 ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, orang kusta, apalagi pada zaman tersebut, dijauhi orang, saudara. Orang takut sekali, ya maaf. Kita baru saja dengan iman percaya bahwa sudah melewati pandemi menuju endemi dengan pertolongan Tuhan ya, saudara ya. Tidak ada lagi sakit-sakit yang membuat kita terhambat semuanya ya, kita minta pertolongan Tuhan. Tapi coba ingat waktu zamannya, maaf ya, COVID 2 tahun yang lalu. Aduh, saudara yang udah kena COVID itu, orang udah takut sekali saudara berjumpa gitu kan. Wah, takut tertular dan lain sebagainya. Apalagi ini kusta, saudara. Tapi satu hal yang mari kita lihat, Tuhan Yesus ada untuk semua orang. Tuhan Yesus ada untuk semua orang. Tuhan Yesus ada untuk orang-orang hebat. Tuhan Yesus ada untuk orang sederhana. Tuhan Yesus ada untuk orang sehat. Tuhan Yesus ada untuk orang sakit. Bahkan Tuhan Yesus ada untuk orang-orang yang dijauhi oleh orang lain. Tuhan pun tetap ada. Karena dia sangat mengasihi saudara. Dia selalu ada di setiap musim di hidup saudara dan saya. Tapi mari kita belajar, saudara. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudaraku, mari kita review sama-sama doa-doa kita. Apakah kita berdoa dan berkata, Tuhan, aku ingin ini nih. Tuhan tolong, dalam nama Yesus. Kok belum ya? Dalam nama, waduh, dipaksa-paksa saudara. Ataukah kita berdoa sambil, ya saya cuma berdoa, Tuhan saya udah tahu juga gak ada jawaban. Apakah begitu? Ataukah yang ketiga kita berdoa? Ini ada 1, 2, ini yang ketiga ya. Apakah yang ketiga kita berdoa dan berkata, Tuhan Yesus, aku menyerahkan doaku. Kiranya terjadi menurut apa yang kau kehendaki. Jika engkau mau Tuhan, jika engkau berkenan, engkau dapat memberkati. Nah, mari kita belajar saudara. Dari orang ini, dia hormat saudara. Contoh yang kedua saudara. Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, murid-murid ada di dalam perahu bersama dengan Tuhan Yesus. Namun dikatakan bahwa ada angin dan air, saudaraku. Aja airnya mengamuk, angin mengamuk, saudaraku. Saya berdoa dan saya ingin menyampaikan ini kepada saudara bahwa dari apa yang kita lakukan dalam pekerjaan, dalam keluarga, itu ibarat ada perahu keluarga kita, perahu pekerjaan kita. Kita berdoa Tuhan ada bersama-sama dalam perahu pekerjaan kita, dalam perahu keluarga kita. Namun jangan berpikir bahwa tidak ada angin masalah, saudara. Air mengamuk tadi kan ya. Saudara yang terkasih ada. Tapi dikatakan Tuhan menyertai dalam kesesakan. Dia meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan pasti menyertai saudara dan saya. Saudaraku, saya kenapa bicara tentang ini? Karena di ayat berikutnya yang saya tidak ajak untuk baca lagi. Dikatakan bahwa di manakah kepercayaanmu? Tuhan bertanya. Ada Tuhan di sana kok kayaknya takut sekali mereka. Guru-guru kita binasa. Di manakah kepercayaanmu? Saudara, dari 2 contoh ini maka kita mau belajar.
pada pesan yang kedua. Jadi bagian saudara dan saya kan adalah tadi apa? Pray ya. Kalau pray itu berarti kan P-nya patience, yang kedua R-nya adalah respect. Kita mau belajar berdoa dengan hormat. Berdoa dengan rasa hormat. Berdoa, Tuhan, bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Saudara, seringkali kita datang dan kita berdoa, Tuhan aku mau begini, Tuhan. Bahkan kita seperti goyang-goyang Tuhan seperti tadi murid-murid. Tolong Tuhan, tolong. Dalam nama Yesus, tolong. Padahal saya yakin dan percaya, Bapa di dunia ini saja mengasihi anak-anaknya. Gak mungkin kan, anak minta roti, Bapak kasih batu. Anak minta ikan, Bapak kasih ular. Tidak mungkin. Jadi kalau Bapa di dunia ini saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapa di sorga. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia selalu ada di setiap musim di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Percayalah, dia turut bekerja dalam segala hal di hidup saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Jadi mari kita mau belajar untuk berdoa dengan rasa hormat. Mari, rasa hormat itu dimulai dari hal-hal kecil, saudara. Hal sederhana. Dari setiap hari suami menghormati istri, istri menghormati suami, dalam keluarga saling menghormati, dalam pelayanan saling menghormati, dalam pekerjaan saling menghormati. Saudara yang terkasih, rasa hormat kita kepada Tuhan dapat terlihat dari cara bicara kita ke semua level dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ilmuwan terkenal bernama Albert Einstein pernah berkata bahwa dia akan berbicara dengan cara yang sama, even kepada seorang rektor, profesor, doktor, maupun seorang yang mungkin pekerjaannya adalah tukang sampah, saudara. Dia berkata dia akan berbicara dengan cara yang sama. Mari kita belajar untuk jadikan rasa hormat sebagai lifestyle. Jadi kehidupan kita sehari-hari kita jalankan dengan rasa hormat. Kita yakin dan percaya. Dia turut bekerja dalam segala hal di hidup saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Dia selalu ada di setiap musim di hidup kita. Dan percayalah bahwa kalau kita berdoa dengan rasa hormat, ada sesuatu yang dahsyat yang saudara dan saya akan terima. Karena Tuhan yang luar biasa tidak pernah terlambat dengan janjinya. Dia tidak pernah terlambat. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Tepat waktu ya saudara ya. Di waktu yang tepat. Itulah pertolongan Tuhan. Kita mau belajar untuk berdoa yang kedua dengan respect ya, dengan rasa hormat. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2, saudara. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Saudaraku yang terkasih, ada seorang yang lumpuh, dia minta sedekah, dia berharap belas kasihan manusia. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak mau kita menerima belas kasihan manusia. Yang Tuhan mau kita menerima belas kasihan Tuhan, katakan amin. Meskipun nanti lewat manusia, nggak apa-apa. Tapi belas kasihannya datang daripada Tuhan atas setiap kita. Kemudian dia melihat Petrus. Ya, saya tidak ajak baca lagi, tapi dalam Alkitab, ya kalau saudara baca semua, dia melihat Petrus, dia berharap bisa dapat yang lebih banyak. Wah, ini kayaknya orang baik ini. Bisa kasih sedekah lebih banyak buat saya. Namun saudara lihat Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Dia berharap mungkin Petrus orang baik akan kasih yang banyak. Dan Petrus mengetahuinya. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Tuhan selalu mau kita bukan menerima belas kasihan manusia, tapi belas kasihan Tuhan. Orang tadi lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa, makanya dia menjadi orang yang minta sedekah. Jadi dia hanya mendapatkan belas kasihan manusia. Nah, Tuhan sembuhkan dia lewat Petrus supaya dia bisa melakukan banyak hal dan dia menerima belas kasihan Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya kita pun berdoa, kita mendapat belas kasihan Tuhan, bukan belas kasihan manusia. Saudara, dari sini kita belajar sama-sama. Sebelum peristiwa ini terjadi, Petrus adalah orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Ya, Petrus orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dia berbuat salah, saudara. Namun kemudian Tuhan memulihkan dia. Ya, waktu Tuhan menampakkan diri yang ketiga kali setelah bangkit di tepi danau Tiberias, kemudian Petrus dan kawan-kawan tidak berhasil tangkap apa-apa. Tuhan suruh mereka nebarkan jala lagi. Mereka tebarkan jala dan mereka menangkap sejumlah 153 ekor ikan. Dan setelah itu ketika mereka naik sudah ada api arang dan roti. Saudara, kenapa dikatakan api arang? Karena waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dia sedang berdiam. Berdiam berarti menghangatkan badan ya. Diperkirakan di depan api arang juga. Makanya ketika dia melihat itu sepertinya kan dia terintimidasi karena dia pernah buat salah. Tapi Tuhan Yesus memulihkan dia. Petrus, apakah kau mengasihi aku?
Berkali-kali Tuhan Yesus bertanya karena Tuhan ingin memulihkan dia. Setelah dia pulih, saudara, setelah dia menerima mujizat, dia menjadi berkat. Nah, ini yang penting, saudara. Jadi yang ketiga, saudara, kalau bagi saudara dan saya pray tadi, P-nya patience, R-nya respect, A-nya answer. Kita harus menjadi jawaban. Saudara, kalau kita berdoa minta mujizat, kita sudah menjadi mujizatnya buat orang lain. Yang sampai kita cuma minta sama Tuhan, tapi kita nggak pernah membantu orang lain. Saya bilang membantu ini kan tidak bicara soal uang saja. Kalau saudara mampu, saudara boleh bantu dengan keuangan saudara. Kalau saudara tidak mampu, saudara bisa mampu mendengarkan keluh kesah mereka, mendoakan mereka, senyumin mereka. Ya kan, kita bisa menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Menjadi jawaban. Saudara answer. Saudara, Tuhan memberi kepada saudara dan saya lebih dari kemampuan kita. Namun jangan lupa bagian saudara dan saya juga harus menjadi jawaban buat orang lain. Saudara, ada penuaian karena menjadi jawaban, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi percayalah ada penuaian, saudara. Dengan iman percaya. Ada penuaian ketika kita terus menjadi jawaban, terus menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan pakai dengan dahsyat. Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan pesan yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin ajak saudara untuk membaca. Mari sama-sama kita lihat. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bayangkan saudara, seperti yang biasa. Berarti dia udah terbiasa berdoa. Saya yakin saudara tahu cerita tentang ini kan. Jadi Raja Darius punya 120 wakil raja. Di atasnya ada 3 pejabat, salah satunya Daniel. Bahkan Daniel yang paling luar biasa karena ada roh luar biasa yang menyertai dia. Seperti ada roh yang luar biasa, roh Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Maka Daniel mau diangkat nih. Orang semua gak suka, begitulah saudara. Kalau ada orang yang menonjol, ada yang lain tidak suka. Mau menjatuhkan, menghancurkan, mulai menyiapkan surat-surat dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih, Daniel bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa orang-orang ini mau menjebak dia. Tapi dia lebih hormat lagi sama Tuhan. Dia benar-benar melakukan doa seperti yang biasa dilakukannya. Dan saudara lihat hasilnya. Mari kita lihat saudara. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Saudara lihat hasil daripada orang yang sungguh-sungguh berdoa. Dia tetap taat ya. Yang kedua, saudara kalau tahu ya, yang pertama taat sama Tuhan, yang kedua dia taat sama raja. Saudara, raja dekat sekali dengan dia. Tapi dia tidak membela diri, dia tidak merusak apa yang raja sudah tanda tangan. Dia tidak menyusahkan raja. Dia tidak menjadi perusak, saudara. Nah, jadi orang yang berdoa itu menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Maka yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pesan yang terakhir, pray ya, patience supaya nggak lupa, respect, answer, yang terakhir yield. Yield adalah menghasilkan. Jadi orang yang berdoa sungguh-sungguh akan menghasilkan karakter yang berubah. Tetap taat, semakin luar biasa. Saudaraku, kalimatnya gampangnya begini. Doa akan menghasilkan seseorang yang unggul. Ya, yaitu saudara dan saya. Katakan amin. Sederhana dalam ucapan, tetapi lebih dalam tindakan. Gak banyak bicara, saudara. Gak banyak bicara. Tapi sungguh-sungguh mereka ini adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan mari kita lihat sama-sama sebagai bagian yang terakhir. Ya, ini penting sekali. Saya yakin ini adalah sesuatu yang penting buat kita. Maaf. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Saudara, tidak salah kalau saudara mau berdoa panjang, silahkan. Tapi jangan sampai doa panjang itu dengan motivasi supaya nanti Tuhan dengar nih. Enggak. Kita mengenal Tuhan. Mari bagian kita adalah bersyukur, berdoa, menaikkan pujian kepada Tuhan, percaya bahwa Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Saudaraku yang terkasih, jangan lupa more than able, ya. Jadi temanya ini yang sering kita temuin kan kalau kita ketemu sama teman kita. Tadi gimana ibadah? Wah, aku diberkati. Apa tadi? Yang diceritain adalah cerita lucu atau apa, nggak salah, itu kan daun-daun. Tapi jangan lupa kita harus mengerti pohon secara keseluruhannya ya. Jadi pohonnya ini adalah tema more than able. Kemudian ranting-ranting dari pohon itu adalah pesan-pesan. Nah, kalau contoh-contoh itu adalah daun. Kalau kita mengerti semuanya, maka kita pasti diberkati. Saudara, God gives ya.
more than we pray for. Namun bagian kita pray, patience, respect, answer, yield. Jadi bagian saudara dan saya adalah berdoa. Berdoa, ya, saudara percaya bahwa sabar dalam doa. Jadi sudah ada roh kesabaran. Yang kedua, berdoa itu harus hormat, respect, ya. Yang ketiga, berdoa itu harus menjadi jawaban juga buat orang lain. Jadi jangan kita minta saja, tapi kita nggak menjadi jawaban. Jadi saluran. Tuhan pakai aku menjadi saluran. Tuhan pakai aku menjadi saluran. Maka saudara akan diberkati. Yang keempat adalah yield, menghasilkan. Percaya bahwa kalau saudara yang rajin berdoa, pasti menghasilkan karakter yang berubah, hidup lebih baik, segala sesuatu lebih luar biasa. Saya yakin dan percaya jemaat GBI Philadelphia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Firman Tuhan telah disampaikan. Hamba percaya seluruh jemaat GBI Philadelphia diberkati Tuhan. Kami berdoa Bapak Gembala dan keluarga, sahabat hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat aman dalam lindungan Tuhan. Berikan kesehatan yang baik, damai sejahtera sukacita ada selalu pada mereka semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan hari ini sudah ingatkan kami semua bahwa Engkau memberi lebih dari apa yang kami mampu. Lebih dari apa yang kami doakan. Lebih dari apa yang kami pikirkan. Karena Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kiranya damai sejahtera sukacita surgawi turun atas kami semua. Memberkati kami semua. Pakai kami semua dengan dahsyat dan luar biasa. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau turut bekerja. Engkau selalu ada di setiap musim di hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami. Kami syukuri. Dan kami percaya firman Tuhan tadi yang sudah didengar. Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh lebih dahsyat lagi dan mampukan kami semua bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan setiap saudara yang mengikuti ibadah hari ini, mari kita mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Ada roti dan cawan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Setelah setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara, dosa semua umat manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan juga, lewat perjamuan kudus, maka iman, pengharapan, kasih kita biar semakin kokoh di dalam Dia. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Mari kita angkat roti ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba. Mari kita angkat cawan ke atas. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord, I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, oh Lord. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, oh Tuhan, aku sembah, aku
ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Rema yang sungguh memberkati hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Engkau terus pakai lebih heran lagi untuk memberitakan kabar keselamatan. Mengajar banyak orang kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga boleh menikmati perjamuan kudus dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga kehidupan iman, kasih, pengharapan kami dikuatkan untuk kami menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati juga seluruh persembahan hari ini. Kami percaya kami belajar memberi dengan ucapan syukur kami. Dengan penuh kerelaan dan dengan penuh sukacita. Semua yang melayani hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati juga umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, Amin.